Ini agak jauh nih kalian nih. Rapat dong. Biar Lu nggak kelihatan kali kalau ngintip. kelihatan. Kan gua udah ngukur. Ini agak rapat ke sini nih. Biar lu gak nyender. Kampret. Biar deket sama mic-nya. Oh, iya. Maklum di kampung ini. Di kampung jeung di Halo, guys. kota. Ini Yes. Fadil. Ini Iki. Teman sekampus. Udah lama guys, sudah nginjek tanah ini. Terakhir awal 2009 ya lu. Iya. Kalau lu ya. 2009 gitu. Yang pas lagi itu yang lu bawa anak lu ke sini tuh. Nah, awal masih mau masuk TK. Oh, apalagi gue ya kalau misalkan nggak ada kegiatan. Gue kan di lantai 3. Udah kayak burung aja gue mah, nggak nginjek Kayak tanah. burung. Iya, nggak nginjek tanah sama sekali. Lu emang gak jaga toko gitu, jaga kasir misalkan. Enggak, kalau lagi males mah enggak. Udah sehari aja YouTube Main game. apa Kan Netflix, YouTube. Saat gua nginep di rumah lu kan malam-malam kan rumah lu hidup kan. Orang Iya. pada main game. Iya. Oh, itu mah enggak seberapa ya. Waktu dulu yang pada ngumpul-ngumpul semua itu. 24 jam Ki. Misalkan lu dari sini mau ke rumah gua, jam berapa aja ada aja yang nyambut. Enggak ada yang tidur. Tapi toko tutup gitu. Iya, Cuman orang pada main game. kehidupan dia. Anakku yang kecil tuh. Kalau gua sama Fadil ini teman sekelas. Ya. Bahasa Perancis. Kalau Boju. Bojo buneng lu. Kalau Iki ini jurusan Inggris, baru dekatnya pas dia jadi ketua HMJI. Tuh ada kawasnya tuh. 2001 2002. Ini mah zaman si Irma. Iya, Udah di bawah gua. kalau lu kan 2000. ketua yang tidak bertanggung jawab nih. Yang ngurusnya tapi si sukses. itu siapa? Si Enci. Bukan, Cinci masih Eriko. Enci sama Eriko ya? Berarti lu siapa dong? Setelah Eriko gua. Iya, maksudnya yang Wakil ketua gua Mm-mm. si Gordon lah. ini Gordon Tivai. wakil dan ketua. Tapi awal-awal gue Sibuk lihat main. dia songong benar kan. Lewat depan AMJ itu jurusan Prancis. Akam Wah, sih. anjing gue bilang kan songong anak Akam ini. sih. Kan hidup itu harus sombong, bro. Iya benar. Berarti ada yang dibanggakan. Apa yang dibanggakan pada saat itu? Banyak temen. Iya. Itu yang gua banggain. Dianggap sih dianggap. Enggak sih, banyak temen aja gua mah. Punya rumah kedua. Terus lu deket sama Eja ya? Si Ejot mah dari Si Ejot. kan si Ejot sekelas. Iya. Sekelas sama Iya. gua. Si Ejot mah dari semester awal. Balapan bareng si Ejot. Nah, kalau gua sama Fadil ini kan karena sekelas ini Banyak banget. wah, Banyak banget. Ramai banget. 9 lokal. Jadi ya akrab karena cuma segitu-segitunya. Awal-awal sih yang lain masih pada suka barengan ya Dil ya. Iya. Ngumpul di tempat Bambang. Ya. Lama-kelama ya makin tereliminir. Jadi tinggal berempat yang barengan. Sampai lu pindah kampus Ya. ke Polban. Kita mendekat-dekat zaman di kosan ya dia. Iya. Nah, gue sama Fadil cuman pas kejadian itu gue nggak ada. Tapi Kejadian yang kejadian ini cukup heboh. Yang mana? Sebenarnya saat itu gue diajakin nginep, cuman gue nggak mau nginep di kosan Bambang. Ya. Nah, jadi ceritanya si Fadil lagi boker di kosan yang di belakang KFC itu. Kosannya Bambang di belakang KFC. Anak-anak jahil, anak kosannya matiin lampu. Enggak, di kamar itu sebetulnya lagi ada Rame-rame, ada rame. Semua cuma bertiga. yang anak NHI. Aduh, siapa sih itu namanya yang kurus itu tuh? Si Ganjar. Ya, Iya dia emang ada. Nah pas saat itu pada bubar ya.
tinggal Adit sama si Bambang. Gua boker. Matiin lampu, dikunci, gua gak bisa keluar dong. Apa coba? Pak RT, tolong Pak RT. Datang semua orang. Tetangga denger. Heboh. Oh itu belum zaman gerlong. Belum. Oh, Itu belum, di Setiabudi. belum. Itu di Setiabudi. Belum. Nah, habis itu kan si Bambang sama Adit. Si Adit waktu itu di Haji Ridho ya. Ya, Ya di kosan yang dia sendiri itu tuh, yang di seberang Balong. Ya nama gangnya Gang Haji Ridho. iya. Yang dia di lantai 2 kan. Nah, habis itu si Bambang sama Adit Pindah nyari kosan bareng. pavilion. Dapat pavilion. Di situ si Padel ikutan. Yang gerlong gitu. Iya, Letter, GT7. GT7. Bu siapa? Bu Bu Sorta. Sorta. Bu Sorta. Nah, secara takdir ya, gue sekarang jadi temenan sama anak Ibu Sorta itu. Oh ya? Si Jos. Bukan musik juga kalau nggak salah dia. Iya, anak band. Gue pernah ngedrop ke situ. Bingung aja ini kosan yang dulu. Butut Ubah sekarang. total, bro. Ya jadi butut, nggak terawat. Tapi depannya bagus-bagus sekarang. Lingkungannya jadi rame. Iya, lingkungannya jadi bagus. Dulu kan lingkungannya sepi. Kehidupannya itu cuman apa sih? Ketan, tukang ketan itu yang bubur kacang hijau. Ya kan, kalau keluar itu yang warung cuman bubur kacang hijau doang saat itu ya. Pas semenjak DT booming, wah langsung. Tapi menurut sesepuh itu, badan dia kayak siapa si aduh siapa ya, udah Teddy, ya orang kan lama-lama si Jack. Kosan itu rame itu ya sejak ada kita itu. Karena malu-malu heboh. Nonton bokep 3 subuh. Oh, yang full. yang paling epic bukan itu. Siapa adiknya yang orang Aceh itu? Iin. Kalau mandi kan Golda kakuan anjing. Lu Dia kebayang nggak tahu Dari ceritanya. mana? Udah kan tahu ya? Tahu lah si adiknya itu. Nah, tapi cerita itu nggak tahu kan? Nggak tahu. Bu. Tidak tahu dia. Itu kan yang sebelah kamar gua kan lorong tuh. Lorong. Lo kan kamar paling ujung kan? Iya, antara kamar Tengah-tengah. Padil dan Ini kamar Adit. setelah saling pisah kamar kan. Iya. Iya. Ya, udah masuk kamar masing-masing. Udah mulai kamar masing-masing ya, bukan masih pavilion. Enggak. Kan. Kalau papi pas Pavilion mah gua juga belum datang. Belum Ya. belum Belum ngumpul. gabung. jadi tengah-tengah itu lorong. Di atas itu kan. Oh, naik. Oh. Anjing. Nah, kan kalau udah naik itu kan dari kamar ujung sampai kamar sorry ujung. salah. Yang paling ujung si In, lu di sebelahnya. Salah, paling ujung si Bambang. Siapa si Ade? Enggak, ini kan pavilion nih. Ya, Kan sebelah. kosan lu kan yang ada dinding Agim. Agim kan. Ya. Iya, itu persis. Nah, lu kan yang paling ujung kan? Apa itu si In yang paling ujung? Iin. Iin paling ujung kan. Lu di sebelahnya kan? Ini Enggak, sebelah Adit. gua kali. tuh kan jadi pavilion apa? Kosan begini kan dua istilahnya dua dua blok. muka. Anggap aja yang udah langsung di sebelah sono lah, yang langsung ngadep dinding. Ya, ini ada dinding. Ini pavilion nih. Hmm. Kan 2 blok tuh. Hmm. Nah, gua yang ujung sebelah sini nih. Iya. Iya, lu Jadi kan gang. iya, Punggung-punggungan sama si Nah, Adit. kalau Iya, Iin iya, tuh yang di betul. pojok sini. Sebelahan sama si Adit. Hmm. Iin tuh. Hah? Sebelahan. Sebelahan ke Halanggang. Sorry, salah. Iin tuh sebelahan sama Bambang. Iya, kan si Tetangganya Ade, Bambang, Iin, Gang, si Adit, Padil belakangnya Adit. Benar. Yang sering nginep sana Nah, gua anjing. kali. Itu kalau Iin udah mandi udah Bawa gua- anduk keluar, anjing. anak-anak lagi di luar. yang rese si Dori. Pas lewat mulus, putih. Bukan, yang paling epic si Golda kelakuan. Kita lagi pada nong. Napasnya robah anjing. Ico. Goblok. Iya, yang bikin gupeknya si Dori itulah, dia nggak naik. Tapi dia tahu kita mengintip kan. Pas Dori. lewat di lorong itu. Mulus, putih gitu. Setan gitu. Itu zaman kita masih polos-polos tai anjing. Terus ceweknya si Bambang tuh, kalau mandi naik kita. Juga. Makanya Di situ kalau- banyak cerita lah ya sampai si Jackie yang sekamar sama si Golda ya. ya. Wah, ceritanya banyak banget.
apa ya? Kalau lo kenapa pindah dari ke Polban Dil? Salah jurusan. Salah jurusan. Salah jurusan. Madesu selama di STB ama. Madesu. Kenapa milihnya Polban? Karena gue orangnya teknik. Sebenarnya Ya, jiwanya. jiwanya teknik. Nah, yang gue pengen tahu tentang lu teh gimana lu kan ya dulu emang gue tahu lu pernah tinggal di Malaysia. Itu ceritanya gimana dari lu kecil lu emang pernah di Palembang terus pindah ke Lampung gitu atau gimana riwayat lu teh? Jadi nyokap gue orang Singapura. Nyokap lu orang Singapura, Ya. bukan orang Palembang. Jadi kakek dari bokap sama kakek tadi nyokap ini masih saudaraan mereka. Sama-sama kakek-kakek. Sama kakek saudaraan. Nah, jadi ya karena sering ketemu ya jadilah bokap ketemu nyokap. Nah, satu waktu kan bokap gue kan ini apa supplier ikan. Robohnya di Singapura. Maksudnya robohnya gimana? Roboh ditipu sama orang Singapura. Oh, Nah, akhirnya mau nggak mau kita pindah karena Singapura masih ketat. Jadi tinggallah di Malaysia, Johor. Tuh, nggak tahu deh gue ya. tadinya di Singapura lu terus lu pindah ke Malaysia. Bukan di Singapura enggak. Di Palembang, di Indonesia, Kumaha sih? di Malaysia, Nikahnya di Singapura. Bokap ortu lu. Belum Malaysia, sampai cerita di nikah. Indonesia. Ini Di Indonesia. baru nyeritain gimana mau ketemunya dulu. Enggak ketemunya. Enggak. Kepindahan ke Malaysia itu. Oh, Tadinya dari Palembang, Ya, Palembang. ditipu di Singapura. Bokap gue kan ngirim ikan tuh. Nah, ditipu di Singapura. Nah, mau nggak mau bokap gue ya udah kita pulang pindah ke Malaysia. Stay lah di Malaysia. Sampai lu apalah gitu sekolahnya. Sekolah itu sampai SMP. SMP. Ya, SMP kelas 2. Dari SD sampai SMP kelas 2. Dari kecil dong. Iya. Cuman gua nggak ngeliat logat Malaysia di lu. Maksudnya nggak ada sisa-sisanya lah gitu. Iya, karena Kalau lu ngomong atau kalau lu ketemu temen lu yang orang Malaysia baru keluar. ya persis. Tapi kalau lu ngobrol sama nyokap gua pasti sampai sekarang logat Malaysianya keluar. Oh. Kalau gua kan kena dari kecil tuh terbiasa logat ini. Jadi gampang untuk Adaptasi. Iya, adaptasi beralihnya gampang. Terus dari situ ke Palembang dulu apa langsung ke Lampung? Langsung ke Jambi. Ke Jambi dulu. Ya, dan setelah gue pindah dari Malaysia ya. Hmm. Pindah dari Malaysia, kebetulan tante gue itu ada usaha di Jambi. Jadi gue pulang dari Malaysia itu ini, bro, kayak apa? Kayak imigran. Iya, asli. Kayak imigran. Jadi dari Malaysia itu ke apa namanya itu ya? Lupa lagi tempat daerah untuk mereka keluar Imigran. masuk. Kuala Ya, Tungkal. imigran untuk keluar masuk. Kuala Tungkal. Bukan di Malaysianya. Oh. Maksudnya kalau di daerah di Jambi yang merapat ke Malaysia ke Singapura kan Ya, Kuala Tungkal kan? Tunggal. Tanjak Timur. Jadi dari Malaysia itu gue pulang itu naik ini ketek apa kapal Anjing. kecil itu. Lu Ya. kayak Iya, kayak imigran gelap. Imigran. Jadi udah gaya-gaya. Itu apa tuh nggak punya duit atau gimana? Bokap gue tuh dijanjiin apa KTP sama paspor. Cuman ya kena janji aja sampai saat itu ya termasuk imigran gelap gue nya. Tapi lu kan WNI kan bokap lu. Iya, pertama masuk bener. Iya, jadi selama di sana tuh Tapi statusnya nggak jadi warga negara. Visa AB segala macam ya udah. Jadi Balik lagi. imigran gelap ya. Jadi pulang gue pakai Oh, gue ngerti. Di Malaysianya dijanjiin lu bakal dapat KTP gitu, Ya. tapi nggak dapat. ya ibarat katanya lah gue dari Lampung nih. Gue kesini lu mau ngurusin KTP gue kan. Nah, ternyata sampai saat ini lu gua nggak dapet. Nggak realis. Berarti gua bukan warga Bandung dong. Jadi gelap dong nih. Nah, tetap gua warga Lampung gitu loh. Pulang mah berarti tinggal pulang aja. Ya, makanya pulangnya nggak bisa lewat pesawat, lewat resmi. Ini kan pulang. Ini kan Asli. Naik kapal kecil itu tuh duduk gaya-gaya duduk. Tiarap katanya, tiduran katanya. Apa ada ini apa? Patroli. Tiduran gua nih. Ngeliat Singapura tuh anjing. Singapura lewat.
Nah, turun di Batam. Dari Batam baru ke Jambi ya. Nah, mulai dari situ tahun berapa ya? 90 nggak salah ke Jambi tuh. 90 ke 91 ya. Gimana bisa berakhir di Lampung dia? Dari Jambi, bokap gue nyari usaha, itu kan numpang deh di Jambi, di Bandung, di Jambi. Bokap gue nyari tempat, dapet lah di Lampung. Akhirnya pindah semua ke Lampung. Itu Yang rumah itu. Ya, rumah yang bawah. itu Pak Raden punya siapa sebenarnya? Pak Raden itu jadi awal-awalnya gini, bokap gue kan supplier ikan, Ya. jadi bawa kapal terus. Nah, jadi setiap kali pulang dari laut itu bongkar ikan nih, bongkar ikan. Ibunya Irma sama nyokap gue itu, jadi ibunya Irma tuh kena ada banyak ikan, jadi diolah lah jadi pempek. Ya. Nah, diolah pempek. Itu apa ikan-ikan sisa gitu ya? Bukan ikan sih, sama sih ikan ada. Oh, nih ikan ini pilih buat pempek nih. Oh, emang udah Nah, gitu. ya. Jadi sama nyokap gua nggak ada pempek ini. Gua nih masih kecil-kecil. Jajain yang namanya kayak apa? Pedagang kasongan tuh. Yo, pempek panas, cukup pedas. Itu di mana? Di Palembang. Gua masih kecil. Sebelum lu ke Sebelum ke Malaysia ya. Sebelum gua ke Malaysia. Jadi ibunya Irma Di mana rumah lu di Palembang? di 13 Hulu. Oh, 13 Hulu dekat apa jembatan Ampera itu. iya iya. Jadi nyokap Di, gua di yang ilirnya? Hah? Di ilirnya? Ulu. Di seberang sana berarti? Iya, di seberang sana kan? Tangga Batu tau ini apa? Pasar 16. Iya, tahu. Pasar 16 ilir. Itu ilir. Gua seberangnya. Iya. Jadi nyokap gue lah yang misalnya manajemen untuk jualan-jualan itu. Tapi belum ada Pak Raden. Nah, singkat cerita gue pindah ke Malaysia. Pas gue pindah ke Malaysia sekian lama, barulah Yang ini berkembang, yang di Palembang ini. berkembang. Bukalah pempek. Kan ngetrennya kan Pak Raden tuh saat gue lagi di sana ya, 90-an. Ah, Lagi naik booming-boomingnya Pak Raden. ya 885 mulai. Ya, itu kan rintisannya. Ya, mulai dari 85 Pak Raden itu. Berarti dari keluarga si Ejot tuh. Bukan, Si Ejot bukan juga. bukan, Bukan dari garis keturunan langsung gitu. bukan. Ini Pak Raden. Dan kenapa juga nama Pak Raden di saat itu kan Suka marah-marah. Nah, kita ini kan istilah kalau apa ya kasta gitu kan. Nah, itu Raden. Satu, kedua saat itu film si TVRI dan Unyil kan. Ya. Karakter yang menonjol Pak Raden. Nah, Ya. ketemulah situ makanya Pak Raden. Tercetuslah ide itu. Ya, Kalau yang di Bandung ini siapanya? Siapa lo? Ya, si Ejot Urutannya. kan, yang Paraden itu Kak. Bandung. Yang di Rama. Rabah itu kakak bokap. Itu Pak Raden yang duluan apa Pempek Rama duluan? Yang lo tahu? Oh, enggak tahu lah. Di situ kan jadi jalan pempek kayaknya ya sekarang. Sudah enggak tahu kan. Itu yang pada duluan. Entah Pak Raden dulu apa kayaknya Pempek Rama dulu kayaknya. Makanya ngumpul di situ ya. Tapi udah lama juga tuh pempek Pak Raden di Rama itu. Gue pertama tahu Paraden itu dari si Eja justru, bro. Karena kan sekelas tiap balik kuliah ngajak mampir, balik balapan ngajak mampir gitu kan. Oh ini pempek Paraden enak juga ya. Oh ini. Ya. Nggak tahu gue mencerita apa-apa. Gue tahu cerita soal pempek Paraden segimana bagusnya, segimana wahnya setelah ketemu dia. Itu loh. Karena memang dapat beda. pempek gratisan setiap Fadil pulang. Bukan kan sebelumnya dari si Eja, tapi rasanya memang beda bro. Ternyata kan racikannya tetap bedanya bro. Karena beda orang. Iya, yang lu makan racik. pempek yang emang buatan orang Palembang sama pempek buatan sini beda. Cuman kan si Eja juga yang bawa nama Paraden di Bandung kan? Ya. Dulu kan di DU bro. Dewi yang mana? Yang di Pengkolan itu sekolah? Bukan. Apa deretan Seberang Nivore kalau sekarang. Oh iya betul. Yang Ada jadi satu kopi shop. sebelahan Jadi deretan kopi shop. ini apa? Unikom. Unikom. Iya. Ah, nggak Jadi kopi shop sekarang bangunannya. Oh, Terus dari Palembang lu gimana bisa ke Lampung? dari Palembang, bukan dari Palembang, dari Jambi. Oh iya dari Jambi, sorry.
dari Jambi ya, karena Jambi Yang itu lo bilang tadi, oh itu mah pas lagi sebelum lo pindah ke Malaysia, Malaysia yang jualan pempek. ya itu sebelum. Nah, kan yang ditanyain kan kenapa gue bisa pindah ke Lampung, Lampung kan? kan. Nah, Karena di Jambi itu istilahnya kita numpang sama tante gue, ya bokap gue nyari tempat sendiri lah, nyari tempat. tante lo ini si ibunya Irma itu ya? Bukan, adik bokap yang paling kecil, yang sekarang di mana Lembah Nendet. Oh, dia yang ngusahain pempek itu. Ya, di Jambi. Lembah Nendet sini Sari Jadi. Kan pindah juga tuh, Jambi tutup, pindah sini. Jadi dapatlah di Lampung tahun Oh iya, ada pempek parah di situ ya, satu. Iya, Gua pernah sebelah makan. Sebelah kanan. sebelah Circle Kia. Gue belum pernah makan situ mas. Tapi kalau kata gue enakan itu dari Rama. Seberang hotel kan. Ya, seberang hotel. Kamboti. Kreator Kamboti. Nah, gimana Del, terusin? Ya, itu tadi bokap gue nyari tempat, akhirnya dapatlah di Bandung. Di mana, di Lampung. Tuh. Sampai lah sekarang. Kenapa namanya nggak Dompleng Paraden juga? Awalnya Lestari. Awalnya. Kan gue taunya Lestari. Iya, awalnya memang Lestari. Nah, cuman kena permintaan dari keluarga dari bokap, jangan Lestari lah, biar kita seragam katanya. Oh, anjir. Tapi manajemen masing-masing. Manajemen masing-masing semua. Cuma dikasih pinjam nama. Ya, jadi ya kan namanya Tapi Pak bukan Raden. franchise ya. Bukan. Jadi Hanya nama berarti. jadi ibarat kata kalau Pak Raden itu yang bisa pakai nama Pak Raden itu Harus keturunan keluarga. dari Haji Muhammad Thayyib Jain. Haji Muhammad Thayyib Jain itu kakek gua. Nah, jadi mereka lah bebas untuk pakai Pak Raden. Tuh, Nah, keuangan masing-masing. masing-masing. Nggak terpusat gitu sumber ikannya mungkin. Enggak. Berarti si Eja tuh anak Wak gitu. Ya, anak bokap kakak bokap bukan pertama sih, laki-laki pertama lah. Banyak berarti anaknya ya. Ya, 18. Waduh. Banyak. Ya orang tua dulu ya. Ini om lo nih, anaknya apa maksudnya kakek Kakek lo gua. anaknya 18 Iya. anjis. Dari 2 Bisa istri. dikasih makan tuh. Kan Dari dari 2 dua istri. bibit. Berarti 99. Anjis, masih banyak Enggak, juga. jadi yang bokap gua di 12. Masih banyak juga. Masih banyak juga. Kalau orang Terus Sunda bilang, kenapa lo "Kunjing." milih Prancis, Dil? Gua dulu istilahnya tes di Parayangan. Awalnya Pas baru ini Parayangan. apa yang membawa lo ke Bandung? Maksudnya kan banyak kota lain kan, Ya. mungkin Jakarta, Jogja. Satu emang dari kecil gua mainnya Bandung sih. Oh. Satu suasananya yang gua lihat. Bandung Tempo dulu tuh Ya. aduh hai. Oh. Emang deh, terus ada keluarga juga di Tidak sini kan. seperti sekarang. Harudang. Sudah itu yang terkenal juga, oh kalau kuliah tuh di Bandung gitu loh. Nah, makanya gue pindah ke Bandung. Kuliah di Bandung. Gue masuk jurusan Perancis itu dijorokin sama kakaknya si Ejat, si KLV. Karena gue nggak masuk Parayangan, jadi ya udah ngambil STB aja. Lu ngambil Perancis? Emang Helvi STBA? Wah, Bukan kan? cuman ya dia ngarahin ke situ. Prancis katanya. Kalau bahasa Inggris mah gampang, bisa belajar. Kan dulu mah nggak kayak sekarang bisa ada Google kan. Iya. Dulu om boro-boro kita skripsi aja masih pakai mesin tik. Sekarang AI semua. Jadi katanya ya udah ngambil Prancis, kalau ini gampang lah katanya. Ambillah Prancis. Tengah-tengah jalan kan, wah nggak cocok lah, makanya gua pindah. Iya. Polban. Sepanjang kuliah emang lo malas-malesan, Dil. Iya. Makanya Jarang masuk. makin satu jarang masuk, kedua kalau ujian tuh oh kiri kanan aja gua. Jadi syarat utama ujian tuh Tapi harus bisa perpisahan review. kelas ikutan. Jadi temen. Dari teman. Itu kan cerita Padil alasan masuk Prancis apa? Lu? Nah, Kalau gua karena nggak masuk NHI. oh berarti ya pelampiasan lah. Enggak, sebenarnya di momen itu gua kan daftar di Aktriva juga. Aktriva masuk. Cuman
gue pertimbangannya adalah angkot. Hmm. Gue waktu itu rumah gue masih di Margahayu, rumah nyokap. Belum Sa- pindah sa- ke saat Bumi Sari. Bumi Asri udah beli di situ, Sari, Bumi Asri itu yang atas. di Bungur Sari lah ya. Bungur Sari. Bungur Ya, Sari. Di Bungur Sari rumah itu udah dari tahun 85. Dari Cuman- awal kompleks dibangun berarti. Cuman kan rumahnya kondisi masih dikontrak, Hmm. masih belum habis gitu. Bukan masih belum habis, udah habis, cuman lagi di renov. Hmm. Nantinya bakal pindah ke situ. Hmm. Cuman saat itu jadinya tinggal di rumah yang di Margahayu. Nah, Aktriva keterima, STBA keterima, gue pertimbangannya kan berarti cuma gue sekali angkot ya. Iya, Ciroyom. Bukan dong, Margahayu Ledeng. Wah, Oh iya kan, ada. Eh, masih di Margahayu Barga. Ledeng. Masih di. Iya Ya benar. Margahayu Ledeng. Turun di Advent. Nah, kalau itu kan turun di Advent, jalan kaki dikit. Nah, balik sama jalan kaki dikit, Hmm. naik angkot. Di bawah. Tapi di ke bawah, Cibong, iya. Di Ekman. Kayak kemana. Nah, kalau ini turun angkot yang di Monumen Angklung itu, gue mesti naik satu angkot lagi Ya, kan. memang. Aduh, malas ini agak ke dalam. Jadi gara-gara angkot Iya, ya. gara-gara angkot pertimbangannya. Jadi pilihan masuk STB Arya tuh awalnya gara-gara angkot. Gara-gara angkot. Kesimpulannya Gara-gara Iya. angkot bener, sesederhana itu. Kan pertimbangan milih kampusnya, gue mencari kampus yang nggak ada ngitung-ngitung. Hmm. Bahasa nggak ada ngitung-ngitung dong. Iya, betul. Itu juga Aktriva sebenarnya nggak ada ngitung-ngitung. Hmm. Cuman angkotnya jauh. Tapi kalau dulu dikasih motor atau mobil pasti Aktriva. Mungkin Aktriva ya. Gue kerja di kapal mungkin. Salam satu jangkar. Iya. Si siapa? Vincent, Vincent apa lagi deh. Salam satu jangkar. Vincent Rompis. Tapi ada cerita lucu gua sama si Arya. Eh. Kita satu kampus. Gua ngeh dia setelah jadi ketua himpunan. Berapa tahun tuh, Bro? Satu kampus dan satu komplek lagi. Tiga Satu tahun. kampus, satu komplek, Satu tetanggaan. jalan, satu jalan. Iya, Beda berapa rumah? Iya, istilahnya lu teriak, ya ada ketemu ya. Iya, gue teriak dari rumah dia masih kedengeran. Enggak, lu udah rengser. Si Adit yang jadi ketua. Oh, iya. Kan Adit barengan gua. Ya kan? Baru Oh, dekat. berarti dari situ ya. Jadi lo baru mulai main ke GT7 ya. Di momen-momen itu. Ya Adit. Adit. Jembatannya Adit ya. Ya, Jembatan. Kalau dia gua tahu, lu tahu, tapi kan gak dekat. Mm-mm. ya. Ya kan? Cuman hai hehe gitu kan. Hehe juga enggak kayaknya. Pas mulai ini aja apa jadi Iya, balik himpunan. ketemu ya. Ya. Tahu muka. Semua orang kan punya persepsi masing-masing ya. Kayak gue pertama kenal lu, anjing sombong banget ya, banget juga nih hayang dihampol. Ya kan? Iya. Itu semua orang kayaknya. Bener songkok emang gimana? Iya. Emang bawaannya begini, Iya. tapi setelah kenal, oh dia teman yang baik gitu loh. Buktinya kita temenan sampai sekarang, bener nggak? Udah Dulu kan slash kan? Slash. rambut gondrong, badan jangkis kayak gue. Tinggi Iya. kan. Semenjak patah hati gede. Enggak. Iya anjing. Saat itu udah mulai. Kan gara-gara gue fitnah. Iya, kan lu Enggak. fitnah gara-gara patah Bukan. hati. Pas Biar dapat lagi fitness mah cewek. belum. Pas fitness mah belum. Fitness gue 98. Gue mulai naik berat badan tuh pas 98. Pas fitness. Ya masih zaman kurus-kurusnya lah, unyu-unyunya. Istilah aja bokep. Alasan gue main ke rumah dia kan cuma satu, Bro. Kopi. Iya, paling banyak ya. Istilah aja bokep. Lu mau nyari cerita lengkap, anjing. Jeprin di bandel. Ya kan? Bener ya? Lu tahu cerita ini gak? Dia dulu kan pakai headset terus kan? Aha. Di kelas ya gitu kan. Saat Oh iya. ya lagu apa ya? Pasti kan iya. Itu ngerekam ya, dari VCD. Parah kan? Tapi Nggak. yang kerja bokep si Bambang. Anak cowok tuh nggak ada yang nggak tahu bokep. Ya. Tapi nggak sampai direkam. Enggak ada. Nggak sampai di Cuma print dia. juga. Iya, cuma dia. Lu tahu nggak koleksinya gimana, Bro? Itu printan udah sebendel. Ya. Buka lemari isinya video bokep. Itu parah ya. Parah. Tapi lebih parah lagi. Tanya dulu. Kita nonton doang. Ya. Dia mah tahu artisnya namanya siapa, orang mana, Ini orang mana? ya kan? Tapi lebih parah, ada yang lebih parah lagi. Bambang.
Nah kalau si Bambang Itu parah tidak bener. begitu mengenal dekat. Kalau gua kan cuman Ya. bang gitu kan. Ya. Mana- Ya, cuman lu enggak, bayangin, enggak. ini aja parah. Nah. Lebih parah lagi Bambang. Apa yang bikin parah Bambang? Apa aja? Ya menurut lo apa yang bikin Bambang lebih parah? Egonya kena. Anjir. Nggak mau kalah, nggak mau kalah, nggak mau kalah. Nggak mau ada yang lebih boketer dari. Nggak tahu sih Bambang mah. Pokoknya kalau apa-apa bokep aja gitu. Asik bokep semua. Sampai ibarat kata lu misalkan, "Bang, nonton film bokep. Artisnya siapa? Yang mana?" gitu. Lu maunya yang mana? Tahu semua dia. Dan si Bambang ada duit saat itu ya. Ya. Jadi dia belanja pasti itu. Dia pada saat itu paling sugih. Paling sugih. Iyalah. Orang mau pakai motor, dia pakai mobil. Kita mau bawa mobil juga nyolong-nyolong paling. Dia tiap hari pakai mobil. Corolla Udah gitu, SE ya. Waktu itu Twin handphone cam. Corolla dong. Corolla. Twin cam. Iya, Corolla Twin cam. SE. Corolla tuh Twin cam. Twin cam Karena kan bukannya pernah dites Mitsubishi. pakai mobil yang gua. Iya, Kan Twin cam. mobil dia keren. Ya. Balap-balapan, trek-trekan. Pas gua bawa yang si J. Ya. Ingat nggak? Yang si J. Ya, tahu. Gitu juga. Yang kanvas. Jauh. Iyalah orang gua beli itu dari anaknya almarhum Mang Ujo. Dulu. Kita dulu kan Buat handphone, speed off-road. handphone belum ada. Belum. Nongol- Pager. Pager aja juga Nongol nggak pager. semua punya. Bambang yang punya. Dia dulu dong yang Iya, Bambang yang punya pager. pager. Di Makanya kalangan lewat kami. dia terus. Yang ada yang masuk pesen itu bukan dia, banyak gua, Adit, yang lain-lain. Cuma numpang aja gitu. Bambang. Pager. Ya Ini Ateng mobil juga ada kan anak kenceng. tentara Di- kan. Tes anjing Cipaganti dulu kan ke atas kan? Ya. Tes Cipaganti sok duluan. Tapi kan mobil itu kayak onta, Bro. Ke Bogor zaman bensin masih 1.000, 100 liter, Bro. Sekali pergi. Keren. Gua bawa ke kampus nih. Adit. Ki, jalan-jalan. Nih kuncinya. Lu yang bensin. Anjing. Isi 50. Udah habis. Zaman bensin masih 1.000. Kebayang sekarang. Juta sekali ke Bogor. Tapi emang bener si Bambang tuh jadi ini terus ya, kayak di kosan aja. Mulai dia misalnya si Golda mau jadi cewek ya. Jadi Anda Iya, mobilnya Bambang. Jadi pancingan. Mobil Bambang. Tapi Bambang tuh harus diiming-imingin dulu. Iya. Ini, "Bang, mau jadi cewek, mau jemput cewek nih. Ada buat lu." Baru dikasih. Kalau enggak mah enggak mau dia. Dia bokep cewek tuh. Bambang. Bohong juga sih Bambang. Wah. Lu yang nggak tahu. Kan gue taunya dia pacaran dia aja. mah nggak tahu kehidupan malam kita, Dit. Iya. Dia. Ya kan si Bambang mah gue taunya dia pacaran sama itu di kamar, mau lu nggak pernah. jarang Iya. keluar. Eksperimen dong. Mempraktekkan apa yang sudah didapatkan. Tapi emang dia apa ya? Ke cewek gila, cuman nggak berani untuk deketin. Giliran dapet nah itu tuh. Nah, makanya kalau Mati misalkan langsung. ada cewek itu Cigolda, jemput cewek yuk ini biliar, udah mulai, "Bang, minjem mobil, ini mau jemput cewek nih 3, nanti buat lu 1." Anjing. Baru dikasih, kalau enggak mah enggak. Hmm. Nah, baru dikasih mobil. Agak unik ya. Kalau nggak salah lu teh pernah lu atau siapa ya yang kosnya di Setiabudi yang arah ke bawah? Dulu sih Oh, iya, masih gua. ke atas. Lu ya yang Iya. di pinggir sungai itu. yang di lantai 2. Masuk. Iya, jalannya agak masuk kan, cuman kayaknya Ya, kalau sekarang itu depan KFC. ya betul ya di Ya, situ. ya. Itu lu ya? Ya. Lu yang pindah kos di situ. Ya? Hmm. Pasti ya gue pernah sekali di situ ya. Pernah sekali ya? Main Gua tahu ke sana. ceritanya Rumah, di kan? situ, Mak. Tapi nggak akan dibahas. Bahaya. Bahaya, Oh, yang di bahaya. kosan itu juga banyak ceritanya. Oh, yang itu mah beda lagi. Itu mah kan umum. Wah. Ini mah Tapi umum enggak umum banget kayak Ki. Ya. Bahaya, aduh. bahaya memang. Tadi kan lu masuk STBA alasannya apa? Gua mah Nah. kebalikannya Fadil, Bro. Apa? Gua tuh keterimanya di Polban dulu. Oh, kenapa enggak terus di sana? Saking badungnya gua bilang gak lulus Bilang enggak lulus. karena nggak dikasih motor, dikasih kos juga enggak. Kebayang Polban zaman dulu. Iya, apalagi Angkotnya ke mana? Apalagi dari rumah gua di Cicahem. Coba kita ngobrol kayak gini 25 tahun yang lalu. Tukeran. Tinggal Polban dah. Gua kan ke mesin pengennya, keterimanya di sipil. di polbannya. Nggak mau gua. Akhirnya ya udah deh, numpang dulu di STBA setahun. Numpang setahun. Ide Rencananya. awalnya. Ide awalnya betah.
betah. STBA juga nggak tamat nih. Tamat gua D3-nya, Oh. satu yang nggak tamat. Itu yang gua nemenin lu ke Kerawang itu apa? D3. D3. Oh. Beres yang itu, Bro. Selesai. Aman. Apa? Unik kan dia. Eh, KKL. Bukan KKL, lagi nyusun. Bikin Eh. skripsi. Bikin skripsi tentang Candi Jiwo sebelum diangkat TV ya, Bro. Ya belum lah, masih Belum ada yang tahu. isu lokal Masih lah, isu digali. lokal. Makanya skripsi gua lancar karena nggak ada yang tahu, ya kan? Dia kan baru belajar foto tuh. Belum apa-apa, lu cuma minta temenin aja. Iya, tapi kan pakai yang lu. Enggak, gua nggak ada kamera. Kamera waktu dia yang punya siapa? Lu. Kamera pocket itu juga kayaknya gua minjem deh. Iya, pokoknya lu yang bawa kamera kan. Cetrak. Kemana, Dek? cetrak. mancing. Ya, Cinggacor. ikan ya yang dipancing, jangan keributan. Ya, Ya. bangga. Nah, kalau di sini mah pancingannya begitu-begitu aja. Iya. So-soan lu nih. Punyanya itu. Nggak enak pakai yang begitu ya buat gua mah. Nggak praktis. Nggak kerasa mancing ya. Heeh. Sebenarnya Jadi, tadi. jadi Lu Ini. cerita lu tentang gua Foto. di Kerawang. Nah, pas Kerawang tuh. Kan lu minta temenin aja. Iya kan. Dapat nih semua, bahan udah dapat, foto-foto udah dapat. Nyampe rumah dicuci tuh film. Nggak ada tengahnya. tengahnya gimana? Tentang candi itu Hah? kebakar semua, Bro. Tapi herannya, Eh. depan belakang ada. Oh, objek candinya yang nggak ada. Objek candinya yang ada. Gue balik lagi ya, Buat motret lagi. buat motret lagi. Padahal itu kamera otomatis padahal. Maksudnya Iya, yang ternyata ini percaya gaib atau tidak ya. Kita kan lupa satu hal. Kita waktu itu minta izin, tapi enggak ke kuncennya. oh, Ya kan? Pada saat itu kan kita cuman Ya, ke dinas pariwisatanya dinas, aja. dinas gitu kan. Ya ke kuncennya gua tag lagi, ada baru. Tahu nggak lu Ki? Jalan jalan kaki jauh banget. Iya, panas pula. Karawang saat itu dia Iya, orang iya, Chinese aja. Nggak ada yang putih aja. iya benar. Hitam. Kerawang kan daerah industri kan, panas, udah Iya. Tapi panas. itu daerah pinggir-pinggiran kampung-kampungannya, sawah kanan kiri. Oh, Sementara Waktu itu nyari Kakak- kantor atau nyari kantor apa ya kalau gitu ya waktu itu ya? Pemda. Iya nyari kantor ya. Nah, Nyari alamat. Jalan kaki. iya, sampai ke candi juga sama. Karena ya memang masih terbatas Naik angkot, lah naik transportasi angkot. saat itu. Pada waktu itu kita bawa motor aja ya. Udah gue balik lagi pakai motor. bisa. Bisa. Iya, Mas. Hilang, Bro. Nggak ada fotonya sama sekali. Yang terakhir ada tuh yang kita foto kerbau. Ya kerbau ini apa? Yang ini tanduknya aneh itu kan lu foto. Nah, setelah itu masuk area nggak ada. Oh, foto kebo ada. Foto kebo ada. Nah, terus pas kita pulang ada Kata juga hantunya kita, nggak penting nih kebo. kita foto-foto lagi kan. Jadi foto-foto yang selama area candi itu nggak ada. Kebakar aja, Bro. Padahal itu kamera otomatis ya. Iya, seharusnya secara logika kalau memang kebakar semua dong, atau minimal Ya. awalnya doang deh yang ada, belakangnya. Ini kan depan belakang ada, ini kosong. Gaib nggak? Gaib kalau kata gua sih. Nah, ini udah masuk topik apa? Mistik-mistik ini. Anjing. Ya, mistik. Menurut lu mistik kayak mana lah? Percaya, setengah percaya, agak percaya. Kalau gua sih percaya. Karena pernah ngalamin. Selain pernah ngalamin, Anjing. anjing, ya, rada berat ya. Muslim kan semua Iya, percaya loh. percaya. Gaib bukan? Gaib. Ya udah, itu Itu jawabannya. bukan Nggak, gaib kalau- yang begitu, itu mah gaib Kan yang pasti. Ya, enggak gini Mistis deh, pada pertanyaan Pak. Mistis itu kan turunannya dari si gaib ini. Enggak, maksud gua gini loh. Kadang ini kayak kita nonton TV ya. Hmm. Terus film hantu tuh. Ya. Kadang orang tuh yang ngambil itu film, enggak kejadian. Nah, itu loh. Nah, Nah, ada orang yang berarti bicara hantu. ya Iya, hantu hantu. atau ya yang menyeramkan begitulah. Kalau goib ya beda ya. Goib Ya. saja kayak mujizat itu goib gitu kan. Iya, gaib. Kalau kan. gua nggak percaya yang namanya hantu, Oke. tapi gua percaya jin. Oke. Asumsi gua gini, logikanya Ci. di film dari cerita mulut ke mulut ada yang namanya kuntilanak, Iya. tuyul, Eh, pocong, eh, seliweran sana sini banyak penampakan dan lain-lain. Oke. Di kita Cuma Indonesia. ada nggak di negara lain? Enggak ada.
Ada versinya lain. Nah, Hantunya makanya lain. gua nggak percaya yang namanya hantu. Kepercayaan lokal. Gua percayanya makhluk itu ada, tapi jin. Jin ya benar. Kalau hantu jin berwujud gitu. itu mungkin lah. Jadi bahasa orang setempat aja yang menerjemahkan seperti itu. Oke, gombel, Misalkan, kuntilanak, pocong. oh itu ada makhluk tuh. Oh itu mah Ya. Ada pocong. kuntilanak nih. Ya. Oh itu mah sundel bolong nih. Oh itu mah pocong. Itu kan bahasa kita. Tapi makhluknya sendiri, kalau gua sih percayanya itu jin. Karena belajar Tergantung apa, orang yang mati juga sih bro. Hmm? Tergantung yang mati juga. Soalnya kalau di kita biasa mati kan dipocongin, makanya pocong. Nah benar. Kalau Cina kan Kayak pakai vampirin. itu. Nah, kan hantunya begitu. Iya, jadi kan Kalau di Amerika di luar tuh Hah? vampir, makanya hantunya pakai jas gitu kan. iya, Iya, makanya gimana kepercayaan orang Lokal. setempat. Ya. Tapi kan si jin ini tuli, Bro. Arah lo gimana nih maksudnya? Nah, gue mau ngasih bagi pengalaman aja. Anjing. Awalnya kan gue nonton biasa film hantu cuy. Istilahnya imajinasi direkturnya aja gitu. Tapi gue pernah kejadian Lo kejadian. umur berapa nih? Udah tua sekarang. Oh enggak, seingat gue lahiran si adik 2009. Jangan bilang 9 sekian, lu Nggak, masih bareng kita. 2009. 2009. Anak lo lahir. Jadi kan waktu itu gua nganter Ati mau lahiran 3 bulan sebelum lahiran kan gua anterin dulu gua anterin pas gua pulang dari Lampung dong nelfon pas perjalanan nih Lo perjalanan mau kemana? pulang ke Lampung. Mau ke Lampung. Nah setelah gua anter Ati segala macam gua mau pulang dari Palembang dari Lampung nelfon di mana posisi dekat Merak ini angin gede kalau bisa jangan pulang dulu lu cari penginapan hotel lu stay aja dulu katanya gitu. Info dari Lampung gitu. Ada Lampung itu. Kata gua, apa sih gue bilang. Emang angin gede, ombak gede. Tapi gue cek lagi, terus pikir lagi. Kalau emang nggak bisa jalan, jangankan gua. Nakoda duluan yang berhenti, nggak akan jalan kapal. Pikir gua gitu kan? Iya. Logikanya. Ya logikanya gitu. Udah, pulang aja gua. Sampai rumah, nyokap gua dong ribut. Kenapa Bandung? Kenapa pulang gitu ya? Gua tanya-tanya, bayang nggak? Itu kejadian nyata depan mata. Ini kita ngumpul nih, gini, ngobrol-ngobrol. Terus kita pindah Ini ke udah dapur. di rumah lo. Udah di rumah. Udah di rumah yang di Lampung. Pindah ke ruang satu lagi, ruang makan misalkan. Tetesan darah dong. Ini gua. Di belakang lo. Ini nih tempat nih. Kita ngobrol di sini. Terus kita pindah aja. Nah di sini tetesan darah. Di bekas kalian ngobrol. Iya. Terus dari dapur itu kita pindah lagi. Nah di situ. Jadi kayak dia ngikutin. Nyari. Jadi dicari-cari. Datang. Jadi sebenarnya orang rumah lo nyaranin buat nggak pulang alasan aja. Satu alasan karena apa? Mereka menemukan ini di kaca itu ada kan kamar nyokap gua kaca gede nih panjang. Nah di tempat apa rias. Nah di situ ada bedak ditumpahin terus di atas kaca gini terus kayak kaki apa kuku tajam gitu. Ada tulisan situ FD mati. Oh, anjing. Lu dong. Jadi ternyata sebelum gue pulang itu mereka sudah ke orang pintar. Pas dilihat diambil darah itu dilihat oh ini yang diincer ini lagi keluar lagi nggak di rumah otomatis dong siapa gitu. Makanya gue nggak boleh pulang. Terus inisialnya pas dengan nama lu. FD mati gitu. Akhirnya udah sehari gue di rumah sampai diusir sama nyokap gue. Lo ke hotel yang di seberang aja. Iya itu makanya diusir sama nyokap. Kau katanya jangan suasana rumah tuh panas, gue berantem terus sama adik-adik gue kan. Keluar katanya, cari hotel katanya. Pergi gue kan, pas di tengah jalan mikir lagi, anjing gue bilangin rumah gue, ngapa gue yang keluar kan? Masih bandel juga lo nih. Harusnya itu yang keluar. Pulang, lemari tiba-tiba gue dari kamar, gue keluar terus masuk lagi itu isi lemari itu keluar semua, berantakan. Keluar mendadak di depan mata lo begitu. Iya, bukan pas tutup, pas masuk emang nggak ada orang, terus siapa yang berantakin? Enggak, maksud gue kejadiannya pas lagi lu masuk kamar terus Enggak kelihatan begitu. Gue masuk bagus, gue keluar, ngapa-ngapain pas naik lagi masuk kamu udah berantakan. Oh. Jadi pas malam itu gue ke orang pintar lagi.
ke orang itu, dia ngomong, wah ini menyangkut nyawa, jam 12 saya ke rumah. Bener aja toh, datang. Si bapak Ita. Datang. Itu kasur nyokap gua, kan dipan kan biasanya ada kaki tuh. Ya. Nah ini kena kasur nyokap gua ketinggian, dipannya kakinya gua cabut. Jadi posisi kasur dipan itu nempel di sini. Ya. Lu masukin kertas aja nggak bisa. Hmm. Nah setelah dia duduk itu, sini katanya, arah ke kamar nyokap. Suruh angkat kasur, kita angkat dong. Dia ambil kayak tikus yang diambil itu, ditangkap kain putih, dibawa lagi ke depan ngobrol. Gua ngeliatin apa itu bener-bener Akal-akalan kali itu. enggak bener ya. Pas dibuka boneka dong, warna hitam, kain hitam, boneka, kepala, tangan, kaki. Ya, kalau di film-film voodoo lah, Ya kayak macam gitu lah. Nah bayangkan, kain selembar aja, kertas selembar aja nggak bisa Yeah. masuk, ada boneka segede itu. Ya mungkin pas proses ngangkat dia sengaja tangan sulap lah. Enggak, orang gue lihat sendiri, orang ini kasur di tembok ya. Nah gue di sini nih, diangkat. Itu kain itu di bawah aja, main kain selembar, terus diambil. Sudah itu boneka ini tempat menyanyi nih, boneka mau dianuin asap, mau pas gini ditendang dong, hampir tuh, asli, hampir tumpah. Bergerak sendiri ya. Pas kena asap udah lemes. Tuh. Ditanya apa, dari mana, kuncinya serakah satu. Kedua itu leak Bali. Itu leak Bali itu selagi dia dikirim, misinya belum selesai, dia nggak akan pulang. Ya pasti itu. Udah, ini udah tenang nih kan? Jadi gimana? Beliin ongkos. Hah? Dikasih ongkos sama lu. Apa aja si leak Bali ya? Kan katanya nggak mau pulang kan? Oh iya, Berarti nggak punya ongkos. ditonjos, dikirim. Si anjing orang lagi serius. Emang gitu dia mah. Iya. Makanya kalau ini Karila bilang, kalau tabah. Terus gimana? Jadi ya udah, pas sudah selesai itu kan udah ampun terang gua cerita leak Bali gini. Kok jauh-jauh benar? Jadi orang Bali yang ngirim ke lu? Bukan leak Bali, jadi ada Iya berarti kan enggak Dari orang dukun Bali pasti yang ngerjain. dukun Bali tapi lagi ada di Lampung gitu. Emang tinggal di Lampung, kan di Lampung kan banyak ini ada kampung Bali. Oh. Jadi kalau gue pernah ngobrol dengan ahli alin bro. Jadi si leak Bali itu di kita juga sebenarnya ada. Namanya Banaspati. Di Sunda. Ya. Di tanah Jawa Barat lah ya, namanya Banaspati. Biasanya kalau dia datang tuh wujudnya tuh api, bola api. Oh. Sama Kalau kayak di Palembang kan? 7 ya. 7 ya. Iya. Kalau di Palembang 7. Berarti kan kesimpulannya balik lagi ke pembahasan yang tadi soal jin. Ya ada ya. Tapi gimana? Kalau santet itu adalah Ada. Kerjasama antara manusia dan setan. Itu lahir Iya, santet. dan jin. Betul. Dengan Itu jin. mematikan. Setan ada di diri kita masing-masing. Enggak. Enggak. Ya, Sihir perjanjian santet setan. itu ada. Itu kerjasama antara manusia dengan setan. Iya, betul. memang. Kalau setan sendiri nggak bisa ada. Iya, setan nggak bisa membunuh. Tapi Jin. kalau udah dikerjasama, manusia bisa. Nah sejak itu yang namanya nonton film horor apa segala macam. Istilahnya yang tadinya gue coba gue pernah kayak gitu. Nah, Gue iya. pernah kayak gitu. Kesimpulannya Itu gini bro, kalau menurut gua film cerita ada pasti berdasarkan sesuatu. Nggak Betul. mungkin tiba-tiba dari angin ada dong. Betul, cuman kan Dari nggak semua begitu. Kayak Iya. film fantasi itu kan hasil imajinasi. Betul. Gitu loh. Cuman Nah, kan kadang terutama yang bersifat mistis ya, biasanya kan dari cerita turun temurun nih, Betul. gitu kan. Dan kebanyakan di per daerah itu punya cerita masing-masing. benar. Asli. Cuman kan kadang kan asumsikan karena belum pernah kejadian, kadang ya yang begitu kan kadang nggak masuk akal bro. Betul. Kayak ada boneka di bawah kasur nyokap gue nggak masuk akal. Itu kan yang lu pernah cerita ada tangan darah gitu Ya, dah ya. di dinding kan? Yang itu kan? No, satu lagi saksi tuh, baby tuh, Nah, adik gue tuh. Kan kamar mandi nyokap gue pakai bathtub. Dibuka dong ini kerannya, sedarah keluar, lo berhenti gue. Persis kayak di film. Masa sih air karat kali.
Tapi di kepercayaan mistis orang kita, bro, sihir itu nggak bisa lewat laut. Ya, Jadi Kan tapi kan ini katanya dukunnya ada di Lampung. iya, belajarnya sih mungkin di Bali, mungkin Ya. mungkin ilmunya mungkin dari Bali, makanya disebutnya leang. Tapi orangnya yang ngerjain itu pasti ada masih di di Lampung. Lampung. Nah itu jadi tamatnya gimana itu? Ya udah, Penyelesaiannya. akhirnya kan emang dukunnya ya nggak mau lah ditanya siapa, Hmm. gini-gini begini. Cuman dia cuma nanya, Bu, ini dikirim, jadi maunya ibu gimana? Dan nyokap gua ngomong, saya nggak minta, tolong dikembaliin aja. Ya mungkin cara dia lah kembaliinnya gitu. Udah, Biasanya kalau gagal kan yang ngirim yang mati. ya cuman ya kita nggak tahu Itu mati enggaknya. skenario terburuknya, bro. Guys. Ya, Iya benar, kan? benar. Pada prakteknya kan belum tentu seperti itu. Karena gue pernah lihat orang yang kena santet kayak di film-film tuh, perut tiba-tiba kembung, dung. Iya, Gue pernah lihat dengan mata kepala sendiri. benar. Maksudnya gini, lo kenal misalkan ini kayak Fadil nih, kita tahu Fadil perutnya segitu, Toto kembung lebih gede Gini, dari yang Ya, Ceritanya. nggak wajar, nggak wajar. Gue kan punya guru ngaji, ahli alim yang suka ngobatin ngerukyah orang. Satu waktu gue ikut di daerah Cikole. Nah sekarang sih jadi temenan ya si korbannya itu. Jadi rumah tangganya berantakan, berantem terus, nggak betah di rumah, usaha gagal terus. Akhirnya dirukyah lah, diobatin. Nah, pada saat proses rukyah nih, gue ingat banget. AA tuh nyuruh, Cep, kan dia pakai samping ya, pakai samping. Orang tiduran tuh segede-gedenya orang lempeng dong kelihatan. Paling kalau ini cewek korbannya, cewek. nenek paling lah nonjol, udah gede badannya. Set, gue perhatiin kan, rata gitu loh bro. Ini pacar lo jangan-jangan. Bukan, istrinya temen gue, istrinya nggak akan nyebutin nama lah. Rata lah perutnya. Cep, eta nyendak apa? Kapas. Nyuruh ke lo. Gua ambillah kapas buat. Kapas baru beli dari Indomaret. Pas. Baru berarti. Nih A, pegang weh. Masukin ke itu tuh, ke air doa. Masukin ke air doa. Diem lagi dua tadi bingungnya. Soalnya kita mau jikir aja. Ambil. Simpan di atas udalnya. Set, tutupin pakai tisu. Nurut aja gua tuh. Diam. A kan nggak pegang-pegang. Yang selama ini berinteraksi gua bro. Gua tuh bingung ngapain nih. Suruh ngezikir ya ngezikir aja dah, zikir mah namanya juga ngedoain ya, nggak dosa gitu kan, beramal bari jeung teu ngarti teh Nurut aja. Nurut apa yang aja. disuruh. pas tuh tinggal cenah perutnya, lihat perutnya tung kayak orang hamil 9 bulan bro, tiba-tiba tuh naik. Astagfirullah. Lo buka nggak itunya? Enggak Selimutnya? dong. Sebelum ada instruksi enggak apa-apa, gua diam aja liatin, terus aja zikir terus. Akhirnya kasih air doa, suruh minum. Nah, ngempes lagi tuh. Aneh banget. Canak Cep. Ambil sama gue teh. Mau dikasihin lagi. Apa tisu? Kapas Iya, tadi. kapas sama tisu Oh. tadi. Warnanya berubah nggak? Belum gua lihat. Karena kan di bawah tisu, bro. Si kapasnya. Di kapasnya. Tuh masukin ke dalam mangkok. Mangkoknya di situ di depan gua. Nggak ada yang megang selain gua. Taruh, tutupi lagi pakai tisu. Iya. Biasa ngobrol-ngobrol lagi ya, sambil nerangin ini itu bahwa ini teh kena santet intinya kan. Pas gua buka. Di dalam kapas dibuka, Bu. Ada akar, ada rambut, ada logam-logaman kayak silet pecah-pecah. Sekarang kalau misalkan sulap, jago banget yang sulapnya. Bener nggak? Kapasnya lo yang nyiapin. Kapas gue yang nyiapin. Kapas dari Indomaret. Yang beli. naro di ABC lo yang naro. Gua yang naro. Gua yang buka. Gua sendiri bingung. Ini dari mana? Jadi di dalam Yang buka bungkus kapasnya siapa? gua. Kalau orang lain, gua belum tentu percaya, bro. Bisa aja set kecepatan tangan. Gua yang buka. Ya kalau yang si Fadil tuh gue curiganya kecepatan tangan. Ini mah gua yang buka. Enggak, yakin gua. Terus si yang ada satu benda yang mirip rambut, bro.
kalau orang-orang bilang tuh itu rambut jin. Cing, rambut jin. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Ternyata setelah dimasukin ke air, hidup anjing. Itu kali yang bulu perindu. Bulu perindu. Iya, itu tuh maksudnya tuh. Itu kan bulu jin. Nah, enggak lah, itu buktinya dijual. Iya, itu tuh bulu jin, bro. Hidup, bro, anjing. Tekan. Nah, Jika lauk kayak kapak-kapakan. pengalaman kedua nih, bukan cerita karena sendiri yang ngalamin. Oke. Sama Nih, gue juga bekal dari Hikmatul Iman nih. adik-adik, bro. Guru ngaji gue yang di Ciamplas. Oh, Ngebersihin tempat apartemen yang di Cimuli itu apa tuh? Yang sebelah kiri? galeri. Galeri atau apa gitu. Nah, bagian Iya kan, ada belakangnya galeri itu kan 1, 2, 3. waktu itu tuh masih mau di renovasi, digedein lagi. Nah, belakangnya itu gudang. Tuh diminta buat ngebersihin tempat itu di Rupiah. Ngebersihin dari hal gaib ya, bukan Dari hal bersihin ini apa, Bersih-bersih. cleaning service. Ya, ngebentengin segala macem. Cing, dibentengin coy. Pakai air doa gitu, pakai doa, bro. Set. Gua duduk di atas motor. AA ada di posisinya pohon pisang itu lah. Gua di sini. Pohon pisang yang mana nih? Itu pohon yang, pisang yang ada buahnya. yang deket ini. Oh, nih yang 3 nih. Iya. Nah, empat. yang empat itu. Berarti sekitar ada 10 meteran lah. Gua duduk di atas motor. Samping gua tuh pohon buah mangga. Gede-gede, bro. Sekali lagi diam aja merhatiin, tiba-tiba teriak. Cep, awas eta. Ngindar gitu kan. Durian jatuh. Refleks kan, gua tuh ngindar gini. Kerasa ada yang lewat, seng. Woi, ada energi. Kenapa? Itu lihat di pohon buah, di buah mangganya, nancep keris. Aji. Segede gini kecil. Siapa yang lempar tuh? Kalau yang lempar sakti berarti, Ya. bro. Keris segede gini Si adik-adiknya lagi ngapain saat lagi ngebersihin. Cuman pas lagi gua merhatiin tiba-tiba ngelihat ke gua, Cep awas gitu kan. Refleks kan gua teh. Set. Kerasa gitu anginnya seng. Eta lihat, dilihat. Keris, bro, nancep. Setengah nih ya. Aya keris cabut. Tutup pakai dibuka? tisu. Ada tulisannya nggak? Kasih. Ada sama belum gua beruntung. TK. Ya. Sakuan we. Sakuan lah sama gua. Nah, dari situ Keris apa mata panah? Panah. keris. Keris. Keris kecil. Yang suka dipakai dukun-dukun kayak gitu. Iya. Kecil bukan segede segede gini lah paling bro. Itu teh dilanjut hujan-hujan gue ingat ke daerah Sekemrak ngobatin orang yang udah stroke lama nggak bisa berdiri sama sekali, ternyata sama kena sihir. Setelah beberapa kali diobatin bisa jalan lagi. Nah pas lagi di situ temen gue datang nyusul si Roni sama sepengajian. Oke guys, pindah angle karena hujan. Rintik-rintik. Rintik-rintik. Jadi kita geser. Kameranya dimasukin biar nggak kehujanan. Lanjut Ki. Yang Kan tadi. ceritanya tadi dari Cimulit ke Sekemrak nih. Sekamarak yang di belakang. Yang Belakang bojong komplek, itu tuh ya. kasih ronje. Situ hujan-hujan, si Roni nyusul teman gua. Dia sekarang kerja di Hasan Sadikin kalau nggak salah. Entah bagiannya apa nggak tahu. Nanya, si Roni, dapat apa tadi dari sana? Mana keris kata gua. Woi. Mana lihat? Nanti dulu izin dulu takutnya ada kenapa-napa. Lu yang ngomong gitu? Iya, soalnya gua ngerasa Kan disakuin aneh. sama lu Itu dia persis. Hujan kan? saat itu. Dingin dong, gua pakai motor, Bro. Dingin dong. Kaki gua panas anjing. Panas. Lu harusnya taruh di perut. Jadi biar enak Disakuin perutnya. dong. Enggak, Disakuin. maksudnya diisolasi. Mana gua tahu bakalan begitu, Bro. Lumayan. Panas, Atau enggak Bro. punggung gitu, Panas jadi biar gitu enggak ke, pegel. ke si kaki teh. Izin dulu gak boleh enggak? Nah, bisa kenapa-napa kan gua nggak ngerti ya. Udah si Roni teh izin. Ya sok beli ya. Nah, masih dibungkus pakai apa namanya? Tisu. Kain. Tisu dan plastik. Terus dibuka. Kan di ruang tengah tuh. Berubah bentuk. Bukan, lampu aja babap Ah, mati hidup. energinya. Lampu Begitu di rumah dibuka. lo. Bukan di rumah orang. Oh, Kan lagi ngobatin di ruang tengah. Gua mah di ruang tamu. oh teman Gua lu mas- mau ngeliat terus ya lu unjukin. Iya, si Roni mau pengen lihat, gua Pas lu unjukin. buka, Begitu gua lampunya buka, kedap-kedip. kalau pas plastiknya dibuka sih enggak, masih ketutup tisu kan. Ya. Begitu tisunya kebuka, babap tutup, nyala lagi.
Mungkin ada orang yang kalian Bisa jadi. Dedet. Buka lagi. Berapa kali gua gitu. Oh, lu Terus uji. atuh tong diheureyan. Tutup aja lagi sama gua. Naon gitu. Apa yang ngegerakin si lampu sampai kayak gitu? Energinya hebat banget. Kalau kita lihat-lihat di film-film kan begitu, Bro. Tiap ada hal-hal yang sifatnya gaib, Ya energinya. energi ngaruhnya ke listrik kan. Ya. Nah, gua pikir itu si Chris bakal dikoleksi sama enggak, Dijual. bukan. Baliklah kita teh habis dari Seka Merak teh nganterin lagi gua ke Ciamplas. Pas jembatan Siliwangi tuh, babakan Siliwangi, Iya. jembatan Cikapunduk. Cep, mana Chris yang tadi? Ini ya, buang. Buang. Oh, yang nemuinnya dong jadi kasihan. Karena mitosnya begini, Bro. Bukan, karena mitosnya begini. Kalau hal-hal yang gaib udah berupa benda, buanglah ke sungai atau ke laut. Oh, lu dapat ajaran itu juga? Ya, ya. Karena semua pasti sama, mau itu Malu mah ilmu deket laut ya. Benar. putih, ilmu hitam, Ya. Gua pikir dan dari balikin lagi ke galeri lagi. Dari Jadi situ percuma gua baru bersih-bersih. tahu, Bro, ternyata di dunia mistis itu ya, si ilmu itu nggak cuma terbagi dua, bukan hitam dan putih aja, Ada abu-abu. ada hijau, ada merah. Apa lagi? Definisinya menurutnya, kenapa disebut hijau dan merah? Biasanya kalau yang merah itu dia lebih ke apa ya, ke yang kita sebut si jin itu siluman. Merah. Kalau yang hijau itu lebih ke halus tapi masih berkedok agama. Banyak. sekarang. Ngobat-ngobatin gitu. Ya misalkan gini, kayak bikin isim. Nah, cuma Tahu kan isim, abal-abal, iya. Ada, Bro, itu aslinya ada. Gua nggak Yang pernah abal-abal percaya banyak begitu. pasti, Ya, karena ya, bisa ya. sembarang tulis. Tapi kan apa yang ditulis Tulis aja, dan I cara love you, I love you menulisnya 3 kali. beda. Ada lagi satu hal yang aneh, gue pernah diajarin sama gini. Gue kan seneng naik gunung. Gue nanya kan, cara ngebuktiin bahwa di tempat ini ada yang gaib gimana? Pipis aja sembarangan. Gak usah, kata Ate. Gampang, ambil botol aqua kosong, nyari batu kerikil dari tempat itu, terus kertas, lu tulis Al-Fatihah dalam huruf gundul, dah, terus bilang dalam hati minta ke Allah, pengen ditunjukin ada apa di tempat ini. Matanya ada pasar. Nah, masukinlah si batu itu teh dibuntel, Masukin ke aqua tuh. masukin ke aqua kosong, gantung di pohon. Nanti pandangan lu dibuka gitu. Enggak, perhatiin. Kalau si batu itu tiba-tiba bergerak sendiri, di situ pasti ada hal gaib. Lu nyobain? Gua cobain. Tapi setelahnya lu harus ambil lagi, lu bakar. Kalau enggak terus aja bunyi, kebayang sok anjing, kasihan orang yang lewat. Itu kenapa? So, Enggak. Bikin lagi 10 gitu. Jadi klot-klot jadi rame ya gitu. iyalah. Sepanjang jalan lah jadi Kan rame bukan kan. buat show off. Jadi bro. nggak Itu serem. mah Ya. hanya untuk membuktikan saja. Ya. Setelahnya ya bakar lagi aja. Gue Iya, betul. sempat gue kepikiran gitu. Enggak, lu Gue kan misalkan gini. jahilin gitu. Naik- Anak-anak gitu naik kan. gunung serem nih sendirian. Lu bikin satu. Kan kotak-kotak. Lu Tinggalin. bikin lagi satu. Jadi sepanjang jalan kan klotok. Jadi rame gitu perasaan lu. Gak usah gitu, Bro. Kalau orang yang udah pernah bersinggungan dengan hal gaib, mengalami hal gaib, biasanya terbuka, Bro. Gua tanya Fadil, Terbuka apanya nih? Bajunya. setelah Fadil mengalami hal yang tadi disebutin, lu pernah ngalamin hal yang aneh nggak setelahnya? Bandingin dengan sebelumnya, Lu kalau tidur pasti Iya. merem kan? ya kan? Lu bisa tiba merasakan, ini ada sesuatu nih di sini, atau dalam ujung penglihatan ada kilasan-kilasan. Oh anjing, Atau flashback. tiba-tiba bukan kilasan flashback gitu, Bro. Menurut gua gini teorinya. Kalau kita menatap langsung sesuatu objek, mempercayai itu ada, nggak akan kelihatan. Tapi ketika kita dia merokok gini atau lagi dia ngelamun, tiba-tiba di ujung pandangan tuh Oh, Ya, kayak ya. ada orang, Iya. ada benda, ada makhluk, tapi begitu kita lihat nggak ada. Ya. perasaan aja kali. Bukan perasaan. Enggak, gue sedang ngomongin Iki ini, maksudnya sebelum kejadian itu, emang gue itu ngerasa tuh kayak parno gitu loh. Wah gitu. Kalau setelah itu, ya Lagi karena ngahau kali lu.
Enggak, justru gue lagi hal lebih sensitif lagi. Oh. Jadi Karena setelah setengah kejadian sadar. itu mikir gue, selama gue nggak ngerasain, gue nggak mandang, nggak lihat, nggak ada. Iya kan Itu. harusnya begitu. Iya, tapi kan sebelum kita ngalamin kan pasti ada parnonya itu. biasanya Gitu loh. bro, karena gue ngikutin ya kemana-mana, setelah terbuka Iya. dunia itu kan, Setelah Dan lu ngalamin. ketembak itu, ketembak Ngalamin. pisau tadi. Ngalamin. akan bersinggungan lagi. Oh, jadi udah Jadi terbuka karena lah apa? kuncinya ya. Ibaratnya gini, itu dunia yang berbeda sama kita, tapi kita udah dibukain pintunya. Mau nggak mau Masuk. pasti ada efek. Kalau orang Udah yang memang terpapar. dari bawaan lahir sudah dikasih karunia sama Allah, dia bisa ngelihat. Tapi kalau dari bawaan lahir orang itu nggak dikasih karunia itu, sampai lo sujud kayak gimana pun nggak akan bisa ngelihat. Ngapain juga ngeliat begituan. Iya. Maksud teori gue gini bagus. lagi bro, ketika satu saat pun kita ngelihat hal yang gaib seperti itu, biasanya lewat media, nggak langsung. Koran, Contoh, TV. gue pernah cerita yang waktu pas gue narik, Ya. terus ujungnya di belakang gue ada pocong. Ke lu nggak Narik cerita? apaan? Narik apaan? Narik Narik lagi duit. lagi ngojek gue, Ojek. lagi ngojek. Baru-baru dong ini berarti. Iyalah, 3 tahun yang lalu kok nggak salah, awal-awal gue bawa mobil ngojek. Itu apa ada pocong di mobil? Anjing. Ya ceritanya gini ya, Kenapa lu Gua- lewat ladang pisang. dapat konsumen itu di tengah kuburan Caringin, pasar Caringin. Ada komplek kuburan yang di tengah-tengahnya ada perumahan. Tahu nggak itu? Dicaringin. Belakang pasar Caringin sebelah sananya. Ada itu satu pemakaman umum. Di tengah-tengah pemakaman itu ada pemukiman memang. Gua dapat order tuh jam 9 malam. Sebelah mana? Nggak tahu gua. Nah, nanti kalau suatu saat lu lewat lu oh ini gitu tempatnya. Kayak pandu gitu, bro. Ada juga sebelum Caringin belok kiri yang nanti tembusnya ke Cigondewa. bukan Cigondewa apa sih Nyambung nama gitu. jalannya? Iya tahu gua itu. Iya. Yang ada tempat sampah kan? Heeh. Yang ada bak sampah. Ya, itu kan pemakaman gede tuh, bro. Tapi nggak ada pemukiman di situ. Ada dekat situ. Jadi Pemukiman sebelumnya. iya, istilahnya pemakaman itu bersinggungan dengan pemukiman penduduk kan. Iya. Terus jalan utamanya tuh ngelewatin makam, Iya, jalan tembus. ya kan? Gua mikir ini orang iseng kali ngorder gitu kan. Malam, bro. Kalau orang sadar nih, orang nggak sadar. butuh duit, ketika dapat order tahu tempatnya kayak gitu kabur dong. Ya kan? Karena gua mau butuh duit. Ya udah deh samperin. Ada Orang ya. orangnya. Tampilannya preman abis, bro. Anjing gelang bahar gitu panjang sini. Podog. Setelan dukun atau gimana? Setelan preman gimana sih? Preman pasar. Preman pasar. Minta diantar kemana? Gua udah sudon dalam hati. Anjing begal gitu. Gua mikirin gitu kan. Biar jaga-jaga, gua suruh di depan aja duduknya, nggak di belakang. Di depan aja. Mau dia di depan. Ngobrol lah kita tuh, ngobrol biasa. Tapi hati gua kan nggak tenang ya. Udah sudon bawaannya gitu, bro. Sudonnya takutnya begal. Gua mikirin gitu kan. Akhirnya obeng taruhlah di pinggir. Jaga-jagalah pokoknya ada barang di sini gua. Oh, sepanjang jalan namanya preman kan ngomong Antar kemana? ke tujuannya tuh Universitas Advent Parongpong. Nah, gua Jauh tuh juga. jauh. Gua tuh ngelewatin Cimahi. Cianjuang. Iya, Jalan Cimahi Cianjuang. berarti lo kan ke arah batas Nah. kota dulu kan. Baru naik ke Cianjuang. atas. Udah ngomong biasalah ngomongin soal premanismenya dia, jagoannya dia kayak Oh, gimana. emang dia lah. preman beneran. Preman beneran. Bukan Kalau lo. dari obrolannya ya, anjing serem banget, bro. Awal gua udah mikir, anjing tatonya lebih banyak dari gua. Anjing, gimana kalau gua di tengah jalan dibegal? Gua mikirnya ke situ aja. Mikir teh. Pas di tengah-tengah tuh daerah apa sih ya, Cianjuang ya, kalau nggak salah yang sebelum tower tuh, di tengah-tengah Cianjuang ada tower gede. Ya kenapa? Dia minta berhenti. Jadi bener. sebelum dia minta berhenti tuh dia tuh kayak orang ngantuk gitu. Gini aja di dashboard teh. Gua teh nggak kepo nggak nanya, biarin aja lah. Yang penting pengen cepet-cepet nyampe tujuan. Nah, udah di tengah-tengah itu kan mulai terang tuh, mulai banyak
rumah-rumah. Pas dia bangun gini ngeliat di depan ada warung kali buka, minta berhenti. Udah sudon, anjing jangan-jangan di sini Jemput mau orang dipegang. nih. Tapi tenang dah, warungnya juga buka. Ongkosnya tuh kan murah kalau pakai Maxim dulu bro, cuman 50 lebih lah, 60 gitu, ngasih duit cepet. Iya nggak usah dikembalian, kabur, rusuh gitu kaburnya tuh. Dia nggak jadi sampai ke nggak jadi di sini selesaiin lah. Kabur. Kata gue teh, ini orang kalau niat jahat nggak akan ngasih duit meren. Terus duitnya juga lebih bro. Gue sempat sudah nih lihat, oh asli duitnya. sangkaan lu orang palsu. Nah kan aplikasi belum gue tutup, dia masih bisa ngechat. Tiba-tiba masuk centring. Jangan lihat ke belakang, buru balik. Dia ngomong, Emang kenapa? Gue lihat tuh ke belakang, nggak ada apa-apa bro. Lu ngeliat dari spion. Nah begitu gue turun kan, muter arah turun. Tiba-tiba bawa bangke bro. Anjing bawa bangke. Gue pikir teh kan namanya Cianjuang tuh masih banyak kebun ya, pupuk gue pikir kan. Anjing pupuk, tutup lah kaca teh. Malah lu tutup jendela lagi. Tutup. Tambah bau bro. Gue lihat ke belakang, di depan kan dia kan duduknya di depan ya, berarti nggak ada yang Siapa tahu ada tai tinggalan. Siapa tuh dia bawa apa gitu ditinggalin sama mobil. Ya aja pinggir aja gue dia pas ngeliat spion, pocong anjing di jok belakang duduk ini anjing. Tahu reaksi gue apa? Turun anjing mau mayar siapa? Reaksi refleksnya begitu bro. Turun anjing siapa mau mayar, kata gue. Nah mati mah deg-degan, kaget gue juga bro. Buka kaca, lihat ada. Terus aja ngezikir gue tuh ya, istighfar aja. Hilang itu. Lu sadar hilang, udah nggak ada ya? Pas udah Ngeliat. mulai nggak bau, pas udah mulai nggak bau. Iya, baunya hilang. Di daerah Dilihat. mana tuh? Terakhir lu lihat dia udah nggak ada. Paling berapa puluh meter dari tempat itu turun. Mungkin yang penumpang lu tuh keberatan itu kali ya. Ternyata gue tanya ke A, itu tuh makhluk yang punya perjanjian sama orang yang naik tadi. Dia orang ilmu kan. Dia entah punya perjanjian apa. Mun bahasa Sunda mah teu diparaban, Ya. nggak diurus. ya Mun nagih. Orang itu ngeliat, makanya tunggul. Makanya minta turun tengah jalan. berhenti gue ya. Anjing apes kan gua, kata gua teh. Untuk kudu apes cap. Tapi yang pasti kejadiannya di Indonesia. Kalau di Amerika hampir tuh. gitu kan. Tapi kalau gua inget-inget bro ya, secara fisik nggak kelihatan. Iya. Ini apa iya. di media ini kaca. Eh, Jadi pantulan. Ya gak langsung ya, Nggak kalau langsung gak langsung. ketemu. Karena gua berapa kali noleh ke belakang nggak ada. Iya kan lu ngecek ya. Nah, kenapa gua nggak takut? Gua inget waktu kecil, gua penakut banget bro. Lihat film bayi ajaib aja gua bisa ngompol. Ingat kan film itu kan? Iya tahu lah. Gua bisa ngompol bro. Waktu kecil nonton itu. Tapi setelah beranjak dewasa, gua seneng naik gunung, ngalamin hal-hal yang begitu, nemuin hal begitu. Gua ngambil kesimpulan, nggak ada orang celaka gara-gara ngeliat hal kayak gitu. Iya benar. Yang ada orang itu Takutan. lari, Jadi celaka. panik, jadi celaka. Nah terus dari cerita Iki ini, lu sering nggak nonton film-film hantu? Rata-rata Ini gitu. jadi panjang lebar soal mistis ini. Ya kan tadi Ya. pembukaannya mistis. Ini dia ini. Ya gara-gara pengalaman jadi cerita ini kan. Tapi obrolan ini yang paling umum bro, dan Ya. menarik untuk dibedah. Yang Lu nonton banyak yang film-film, nonton. kalau film-film hantu itu kan biasanya kan di kamar mandi, pas buka kaca, buka kaca, pas Ada. tutup baru ada. Tapi pas udah ada nggak ada, dari persis kayak ini. Jadi ya itulah yang ada di film tuh berdasarkan cerita dari orang yang pernah Berpengalaman. mengalami. Ya. Gua nggak pernah. Diwujudin di film ya sesuai deskripsi orang yang menceritakan. Oh pocong tuh bentuknya begini. Kan sekarang mah banyak, siang-siang juga banyak pocong. Di perempatan, di alun-alun. Iya banyak ada. Gue sempet kaget tuh anjing. Waktu turun event dari Lembang sama si Ranti teman-teman gue. Lagi pada ngelamun yang gini macet. Pas belokan yang ada pelang rumah guguk. Ya. Lagi macet-macet Kan itu berjajar tuh sekarang tuh. Nongol di jendela gitu. Hihi.
loncat kan anjing. Wah anjing bang goblok kata gue yang beginian. Seneng mereka yang begituan mah. Tapi ya apa ya, kalau apalagi sekarang dieksploitasi ya di film, di cerita-cerita, karena ya itu yang menarik minat orang buat nonton loh bro. Sok misalkan ini direkam lu upload di YouTube, banyak nggak yang nonton? Yang nggak tahu juga, ada channel gue belum terkenal. Ibaratnya begitu. Tapi ketika ada yang lagi ini saat ini apa, perhatiin aja film horor Indonesia sekarang kayak gimana, banyak banget. Ya kan, timbang film-film yang lainnya horor yang paling banyak. Iya lah, yang Karena itu satu cerita Banyak yang nggak ada nonton. habisnya. Terus Dan pengalaman orang tuh pasti beda. Gue tuh orangnya nggak percayaan, nggak percayaan. Yang gue ceritain tuh karena pernah mengalami.